Bahasa sehari-hari Yesus. Kalau bahasa Yunani udah dirubah lagi tuh kan. Ya nggak mungkin lah Barnabas. Kagak mungkin lah Barnabas nulis bahasa Yunani, pakai bahasa Yunani. Ya, ini Rasta dari Kristen kan? Ya, halo, selamat malam semua. Malam. Ya, gimana Bang Rasta? Ya, terima kasih karena sudah mengizinkan saya naik dan saya sudah ikuti apa yang dibahas dan jadi pingin belajar lebih lagi. Yang pertama soal apa Alkitab tadi disampaikan dari saya lihat pemahaman ternyata host teman-teman semua banyak menghafal ayat Alkitab dan menarasikan itu secara apa literal bahwa arti makna dan itu. Nah, tapi tadi setelah saya ikuti ada tadi soal Yesus disalib. Nah, tadi sempat dibacakan ayat Al-Quran apa bahwa ada yang diseumpamakan begitu. Ya, itu bukan Yesus, Nabi Isa. Tentang Nabi Isa kalau di Quran gak kenal Yesus. Luruskan dulu Bang. Berarti itu bukan bicara Yesus yang di Alkitab ya? Bukan, Nabi Isa Bang. Nabi Isa. Ya baik. Al-Quran gak pernah menyinggung dan gak pernah kenal dengan Yesus Bang. Gak pernah. Baik. Berarti Alkitab Yesus yang ditulis di Alkitab beda dengan Al-Quran yang. Bukan di Alkitab, di Bible. Iya, Bible itu kan Alkitab tuh. Enggak, Alkitab itu Al-Quran Bang. Kan bahasa Indonesia ditulisnya Alkitab. Enggak Bang. Yang dibawa oleh Belanda itu Biblos atau Bible Bang. Nanti masuk di Indonesia dirubah namanya menjadi Alkitab biar mirip Al-Quran, padahal memang itu Al-Quran. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Bang, Al-Quran itu Bang, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebuah petunjuk, Alkitab itu sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu arti Alkitab. Kalau Bible itu kumpulan buku-buku Bang. Iya. Beda Bang antara Alkitab dan Bible. Makanya perlu diedukasi sih saudara-saudara kita Kristen di Indonesia ini gitu. Alkitab dan Bible. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Soalnya yang saya pakai, saya baca. Tapi begini Pak, bolehkah saya dapat referensi yang lebih mendalam soal Alkitab dan Bible itu kira-kira seperti apa? Karena yang saya pakai begini, kan disampaikan bahwa Alkitab itu beda dengan Bible. Tetapi yang saya pakai sekarang ini kan, yang saya baca ini kan Alkitab. Bang, bukan Alkitab beda dengan Bible, bukan. Cuman LAI memakai istilah-istilah Islam dipakai ke Bible. Kayak Alkitab itu istilah lain dari Al-Quran Bang. Alkitab itu Alkitab. Itu Bang. Kitab Anda itu buatan Yunani, namanya Biblos Bang. Baik. Entar dulu, ada yang bertanya di bawah, apa arti Al-Quran? Al-Quran adalah secara harfiah ya, bacaan atau yang dibaca, yang berisi atau kitab suci agama Islam yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jawab ya. Lanjut Bang. Ya, artinya bahwa Alkitab ini dari asal katanya dari bahasa apa? Bahasa Arab Bang. Tadi kan udah saya bacain. Kan itu bacain kan dia. Dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tidak boleh dipakai jadi Alkitab gitu ya Pak? Oh, Anda boleh pakai tapi jangan salah gunakan maknanya Bang. Selamat malam. Katanya Al-Quran sama ntar dengan dulu, Alkitab. kok jadi rohani sih kau? Aduh ya Allah. Ntar dulu ini Bang Rasta, kamu ini Kristen kok. Kamu nggak menghormati temanmu duluan lah Bang Rasta yang ngomong. Oh silakan. Berarti kan dikit apa gitu loh. Silakan Bang Rasta. Waktu saya tuh waktu kawan saya. Kalau waktu kawan saya biar saya nyimak dulu tuh. Ya tapi kan nyerobot namanya, izin dulu napa gitu loh.
Kan Kristen itu ajaran kasih. Kok ajaran kasihnya hilang gitu loh. Berarti saya tenang dulu ya, kawan saya dulu ya Pak. Saya Jadi secara keseluruhan Bang, Alkitab itu berbeda makna dengan Bible. Biblos beda gitu ya Bang ya. Jadi kalau Alkitab Anda bawa ke Roma nggak dikenal. Ini hanya laku di Indonesia, di kawasan Melayu seperti Malaysia, Brunei lah, kalau ada. Singapura juga udah di blacklist gitu ya. Hanya khusus di Indonesia. Kenapa harus diganti Alkitab? Ya karena mayoritas di Indonesia ini mayoritas Muslim. Biar mirip-mirip sedikit. Seandainya nih Bang ya, seandainya dari dulu Belanda ini menerjemahkan sesuai dengan arti bahasa Yunaninya, saya pikir dari kecil mikir menjadi orang Kristen. Yakin itu. Banyak sekali istilah Al-Quran yang dipakai. Pertama saja Anda buka en harke, en hologos, kai hologos, en protonteon, kai teon, en hologos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan teos. Logos itu adalah teos. Atau pada mulanya adalah kata, atau pada mulanya adalah kata itu bersama-sama dengan Tuhan, kata-kata itu adalah Tuhan. Kalau mau mengartikan dengan benar, tapi dipelesetkan oleh lembaga ini yang satu ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dari mana ada kata Allah di situ? Kalau original teksnya adalah teos. Teos itu diterjemahkan bisa dewa, bisa Tuhan. Kenapa pakai Allah? Karena mayoritas di Indonesia adalah umat Islam, biar beda-beda dikit. Jadi makanya saya bilang Bang, kalau seandainya LAI ini mau menerjemahkan dengan jujur, jelas sekali orang mikir menjadi orang Kristen. Serius Bang. Kalau diterjemahkan, dihilangkan semua istilah Al-Quran. Hilangkan Rasul, hilangkan firman, hilangkan Nabi, hilangkan salib, hilangkan kata Allah, hilangkan kata Alkitab. Udah kelihatan pakannya dari Yunani Bang. Tapi Pak, ini ya, kalau misalnya untuk Alkitab ini, minta maaf saya pakai kata Alkitab karena sering saya pakai, tapi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Deh, diteruskan Pak Rasta ini mau bertanya, dia baik-baik. Silakan Pak Rasta. Dan Alkitab yang saya pakai itu mendapat banyak kritik dan studi-studi ahli tentang perjanjian baru, perjanjian lama. Tapi sampai sekarang di Eropa itu masih tetap ada agama Kristen, tidak bubar begitu. Agama Kristen masih tetap ada. Kira-kira Pade noise, Pade dibenerin dulu ininya perangkatnya. Perangkatnya dibenerin dulu. Intinya apa? Poinnya apa Bang Rasta? Poinnya apa? Nah, beliau kawan saya ini kan sampaikan bahwa kalau seandainya pakai rujukan teman-teman Muslim dari katanya dijiplak dari Al-Quran, ada bahasa-bahasa yang dipakai, kemungkinan bukan dijiplak Bang. Biarin. Saya coba terusin Bang. Nanti saya jawab. Iya. Kalau masih naik nggak nih sekarang? Dipakai apa yang dari? Ya, cakep. Dipakai apa yang dari Al-Quran? Kemungkinan Kristen mungkin tidak ada, karena kita sudah kritis untuk melihat itu. Menilai Alkitab begitu. Makanya tadi saya menarasikan untuk bahwa Alkitab ini bukan satu kali diteliti, berkali-kali diteliti. Dan tapi sampai sekarang masih orang percaya bahwa Bang, intinya gini loh Bang. Udah paham saya Bang Andi pertanyaannya Bang Andi. Silakan Pak Deh. Ya, dia bertanya kalau memang seperti itu Kristen mengambil dari Al-Quran, kenapa masih bertahan? Kan gitu tuh, nggak bubar gitu Bang ya? Iya, karena kan tadi beliau sampaikan kalau Oke Bang, saya jawab Bang. Justru Kristen bertahan itu karena berbuat seperti itu. Ya, berasimilasi
nyaplok sana, nyaplok sini, Bang. Contoh ya, seandainya di Indonesia itu Kristen berdiri sendiri tanpa nyaplok istilah Islam, kira-kira apa mampu berkembang? Nggak mampu, Bang. Coba orang Islam Kristen datang ke Indonesia lalu memperkenalkan dirinya dengan istilah-istilah Yunani. Kira-kira orang Islam mau nggak diajak nyembah Theos? Kira-kira orang Islam mau nggak kita pakai kitab suci kita Biblos? Nggak mau, Bang. Ya, kira-kira mau nggak orang Islam kita sekarang harus mengikuti apostolos? Ayo, bahasa Yunani pakailah. Saya yakin Kristen nggak nyampe 5% kalau dipaksakan. Ya, justru Kristen masih ada itu karena nyaplok sana, nyaplok sini. Tanpa nyaplok sini, nyaplok sana, Kristen nggak akan berkembang. Ketika dia berkumpul dengan orang Hindu, Tuhannya jadi Tuhan orang Hindu. Makanya di Bali namanya apa? Sang Yang Widiwase. Nanti ke Cina mungkin jadi Sun Gokong. Nggak tahu saya. Tapi begitulah Kristen. Ketika dia berkumpul dengan orang Islam, istilah-istilah Islam dipakai. Ketika dia ngumpul sama orang pagan, istilah pagan dipakai. Seperti itu, Bang. Iya. Tapi apakah begini, Pak? Misalnya begini, minta maaf ya. Kalau nggak pakai headset kecil suaraku loh. Gimana, Bang Rasta bisa nggak digedein sedikit suaranya? Kak, deketin mic, Bang. Siap. Pak, apakah bisa tidak kalau seandainya inti dari pesan misalnya buku atau biblos itu mau disampaikan bahwa ada tokoh yang dikenalkan itu dia seperti ini. Jadi tidak mungkin kan misalnya bahasa saya di sini yang lebih familiar misalnya bahasa Indonesia. Apakah pakai bahasa Yunani untuk menjelaskan tidak pesannya itu tidak sampai karena beda-beda bahasa begitu. Nyatanya Islam disampaikan dengan bahasanya, dengan Quran, kemanapun Al-Quran berbahasa Arab. Mau ke Amerika, mau ke Cina, mau kemanapun, Islam berkembang. Tapi kata siapa nggak bisa? Tapi ada beberapa kawan yang saya tanya, mereka tidak mengerti artinya. Mereka yang umum-umum saja. Kalau yang ini tidak mengerti. Minta maaf, ini pertanyaan saya. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau mereka nggak ngerti artinya, kalau mereka nggak tahu, tanya sama yang ngerti artinya. Apa masalahnya? Daripada begini, Bang. Mempertahankan terjemahan menghilangkan aslinya. Apa ini nggak rawan? Ini sangat rawan, Bang. Ya. Bagaimana Anda bisa percaya terjemahan 100%? Yang menjadi kontrolmu itu apa? Kalau kami umat Islam misalnya terjadi pembeloan di terjemahan, kita punya kontrol, Bang. Ya, apa kontrolnya? Kontrolnya adalah teks aslinya, itulah kontrol. Nah, Kristen, bagaimana cara mengontrolnya? Contohnya kalau kita lihat terjemahan lama misalnya, yang dikutuk Yesus itu pohon pisang, sekarang dirubah jadi pohon ara. Yang benar pohon pisang atau pohon ara? Apa yang menjadi kontrol Anda? Dan itu masih sedikit tuh, belum lagi nanti penambahan ayat. Misalnya seperti Markus 16. Itu kalau kita lihat di dalam Kodeks Sinaiticus ataupun Vatikanus hanya sampai ayat 8. Itu pun di paragraf pertama. Setelah masuk ke Indonesia sampai ayat 20. Tambah paragraf sepanjang itu di ayat 8. Yang jadi kontrol apa, Bang, sekarang? Makanya itulah Islam selalu mempertahankan teks aslinya sebagai kontrol supaya tidak terjadi penyimpangan. Ya, ingat, Bang, manusia itu dipenuhi nafsu. Dia akan menerjemah sesuai nafsunya. Kalau dia meyakini Yesus Tuhan, maka terjemahannya dipaksakan Yesus itu Tuhan. Contoh misalnya kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 19. Benar Tuhan, engkau seorang nabi. Janggal enggak itu?
Yang benar Tuhan, engkau seorang nabi, atau benar Tuhan, engkau seorang nabi. Nah, ini salah satu pemaksaan terhadap terjemah. Jadinya lucu kan, Tuhan kok nabi. Nah, seperti itu, Bang. Tapi apakah kalau saya pernah bertanya ya, kan sering lihat diskusinya Bang Suma, terus ada ini, saya bertanya, terus disampaikan bahwa memang Alkitab itu dia punya apa namanya itu, semacam papirus, teks-teks dahulu gitu. Dan diakui bahwa memang ada yang semacam bocor, atau memang ada tambahan terhadap itu, dan saya berpikir bahwa maksudnya setelah dijelaskan gitu ya, saya mulai coba mengkritisi terhadap apa yang disampaikan itu, dan rasionalitasnya bahwa ya memang karena kitab-kitab misalnya macam dari siapa ini, muridnya Sokrates ini, itu kan memang kalau melihat itu kan tulisan-tulisan itu juga dia tidak utuh, terlepas begitu, dan kemudian disalin peradaban ilmu pengetahuan itu. Jadi seperti gitu. Jadi saya coba kritisi ya, saya pikir ya masuk akal lah kalau seandainya peradaban zaman tidak berkembang, pasti seperti gitu. Tapi yang jelas bahwa teks itu ada. Kecil banget suaranya ya. Aku nggak pakai headset, nggak begitu nangkep aku. Jadi saya tanggapin aja Bang ya, mengenai ini tadi yang ingin ku tanggapi mengenai dari Biblos menjadi Alkitab, itu sebenarnya nggak nyambung Bang. Biblos, Bible, itu kan artinya kumpulan buku-buku. Ya, Bible artinya kumpulan buku-buku. Alkitab artinya sebuah buku. Nyambung nggak sih dari kumpulan buku-buku menjadi sebuah buku? Al itu kalau dalam bahasa Inggris setara dengan the, sebuah. Kira-kira nyambung nggak? Kumpulan buku-buku kok bisa jadi sebuah buku? Sebenarnya kalau mau dipaksakan juga ke dalam bahasa Arab, mau pakai istilah Arab, itu bukan Alkitab biasanya. Kutubun. Ya, kumpulan buku-buku, kutubun, atau beberapa buku. Harusnya seperti itu Bang. Ya, itu kedua, mengenai Alkitab itu sendiri tidak jelas siapa penulisnya. Ya, tidak jelas. Misalnya kalau kita lihat Yohanes katanya ditulis oleh Yohanes. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kira-kira Yohanes memakai kata apa namanya untuk dirinya, itu pakai kata dia, pakai katanya untuk dirinya gitu. Dialah murid ya yang dikasihi, yang menuliskan tentang semuanya ini dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kira-kira mungkin enggak Yohanes menyebut dialah murid itu? Itu kan kata tunjuk untuk orang lain ketiga itu. Dia, nya itu kata milik untuk orang ketiga, tunggal. Demikian juga Matius. Misalnya Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai, berkatalah Yesus kepadanya, nah, hai Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah ia mengikuti Yesus. Mungkin Matius menyebut dirinya nya, menyebut dirinya ia.
Ini udah cacat tata bahasa kalau itu memang Matius. Seharusnya kalau ditulis Matius, ketika Yesus melihat aku, Matius, duduk sedang di rumah cukai, ia berkata kepadaku, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah aku mengikuti dia. Baru benar. Tapi di situ enggak. Ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, berkata Yesus kepadanya, "Hei Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia lalu mengikutinya. Kok jadi timpang gitu? Jadi Bible ini nggak jelas, siapa penulisnya nggak jelas. Bahkan saya pernah melihat sebuah situs punya Catholic Identity. Itu penulis Bible masih diragukan begitu Bang. Kalau ada yang bisa menunjukkan datanya bisa ditunjukkan itu Bang tadi siapa Dius siapa tahu bisa menunjukkan di Catholic Identity itu. Lanjut. Oh ya, sambil promosi channel saudaraku sekalian, mohon dukungannya untuk channel Sugi Kristologi. Ini penontonnya jauh sekali merosot. Mohon dukungannya ya. Iya. Yang sedang nonton di YouTube, usahakan nonton channel-channel yang jelas siapa pemiliknya. Yang nggak jelas pemiliknya, yang nggak ada kontribusinya sama API, tolong ditinggalkan saja. Ayo lanjut, silakan Bang. Iya. Bang, bisa ini pertanyaan saja. Pertanyaan saja. Ini kan apa dari diskusi ini kan kita pakai baca dulu lah. Nggak jelas Bang suaramu Bang. Bentar. Tapi saya kalau pakai headset katanya noise. Ini gawat juga nih. Oh iya noise. Tes. Noise. Ini enggak. Enggak ya. Nah, lanjut Bang. Bang, ini kan dari diskusi ini bahwa dari semua tulisan itu kita mengkritisi untuk mencapai nilai kebenaran itu kan di situ ya dari diskusi ini tuh. Ya. Nah, dari apa yang Abang sampaikan terhadap Alkitab ini, minta maaf, apakah pernah Abang mengkritisi misalnya kitab suci Abang gitu? Misalnya. Iya. Jadi ketika saya itu justru saya gini Bang. Ketika saya baca Bible, Ya. saya itu menggunakan pendekatan persesuaian. Ketika saya baca Quran, saya menggunakan metode pertentangan. Ketika saya ingin menyesuaikan terhadap Bible, yang saya temukan justru pertentangan. Ketika saya melakukan pendekatan terhadap Al-Quran menggunakan metode pertentangan, yang saya temukan persesuaian. Karena Al-Quran sendiri menyuruh saya untuk mengkritisinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apa kamu tidak meneliti terhadap ayat-ayat Al-Quran? Saya teliti Bang. Demikian juga Bible saya teliti. Bahkan Al-Quran menantang. Mana ada kitab suci berani menantang? Ya, selain Al-Quran. Al-Quran menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narallati wal kuduhanas wal hijarah uidat lil kafirin. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran ya, yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, coba kamu buat satu surah saja. Silakan kau ajak penolong-penolongmu selain Allah. Kau punya Tuhan, boleh kau ajak. Kau punya bala tentara jin, boleh kau ajak. Seluruh manusia berkumpul di bumi, silakan ajak.
untuk membuat satu surat saja. Jika kamu memang benar. Wa in kuntum shodiqin. Ya, dan pasti kamu tidak bisa, kata Allah. Ya, dan pasti kamu tidak bisa. Langsung diklaim oleh Allah, kamu tidak bisa. Ini ayat tantangan nih. Kalau sampai ada orang yang bisa membuat satu surah semacam Al-Quran, murtad saya, berarti apa yang dikatakan Allah nggak benar. Ya, itu saya mengkritisi, saya baca, saya teliti. Tapi apa yang saya teliti, apa yang saya baca, yang ingin saya kritisi, saya nggak mampu untuk melawannya. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan, misalnya di dalam surah apa ya, Yasin ya atau apa, saya agak lupa. Huwaladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Huwaladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wasamsi wal qamar. Matahari dan bulan. Fi falaki yasbahun. Mereka itu masing-masing bergerak pada garis edarnya. Siapa yang bisa bantah ayat ini? Bahwa benda-benda langit itu ya berevolusi dan berotasi. Siapa yang bisa bantah? Huwaladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Siapa yang bisa bantah? Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa benda-benda langit itu bergerak. 1400 tahun yang lalu, siapa yang berani mengatakan matahari itu berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti? Tidak ada. Itulah hebatnya Al-Quran. Kemudian ketika saya baca Bible, saya ingin menyesuaikan otak saya dengan Bible. Kejadian 1 misalnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum berbentuk, kosong. Kok ada air, ada samudra. Di sini udah berontak otak saya, Bang. Kemudian di ayat 3-nya. Berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama ada terang. Bukankah di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi dan reaksi, sebab akibat. Kalau ada terang, pasti ada penyebabnya, yaitu benda penerang. Tapi benda penerang diciptakan di hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu dan masa-masa. Allah menciptakan 2 benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Hah? Hari keempat baru ada benda penerang. Gimana hari pertama terangnya dari mana? Di hari pertama bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Kalau mataharinya belum ada. Siang dan malam terjadi karena bumi berotasi. Bumi bisa berotasi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi dari mana? Gaya tarik-menarik antara matahari dan bumi. Mataharinya belum nongol. Gimana coba? Ini mau saya sesuaikan otak saya nih. Tapi kok nggak bisa sih? Kemudian di hari kedua katanya. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Ya kan? Allah menemai cakrawala itu langit. Hendaklah air yang di bawah berpisah dengan air yang di atas. Tempat berkumpulnya air diberi nama laut. Tempat yang kering diberi nama darat.
Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi hari kedua. Hari kedua ada penguapan. Terjadi pemisahan antara air bawah, air atas. Berpisah dia. Penguapan. Dari mana bisa nguap? Mataharinya belum nongol. Coba. Kayak gini. Apa bisa saya menyesuaikan otak saya dengan semuanya ini? Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Ya. Lanjut. Apa komentar Anda? Izin host, izin. Ya, silakan Bang. Izin host, izin turun nih, kayaknya banyak Kristen yang teman-teman Kristen mau naik soalnya. Ya. Oke. Kasih Bang. Yuk, sama-sama Bang. Silakan Bang Rasta. Bang, apakah dari penulisan itu kan soal apa antariksa yang misalnya kalau model Ptolemy itu galaksi itu kan awalnya itu di abad kedua Masehi atau sebelum Masehi itu saya lupa itu. Tapi yang jelas bahwa peredaran bumi yang galaksi, bumi beredar apa itu kan sudah ditulis oleh para sudah ada gambaran seperti begitulah. Dan apa namanya itu? Apakah tidak ada semacam, misalnya kan dulu itu kan ada feodalisme begitu. Dari perampasan hak, perang begitu, perampasan hak tanah antara kerajaan dengan kerajaan, tentara, dan akhirnya transfer informasi itu berpindah jadi tulisan di baik di kitab suci atau di ini, bisa tidak Bang? Oh, tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Contoh gini Bang. Menurut Anda teori Big Bang itu ditemukan abad berapa? Big Bang. Ya. Big Bang ini yang apa ini kan Charles Charles Robert Darwin. Lamitri Bang. Yang pertama kali itu seorang uskup namanya Lamitri. Oh, Lamitri. Ya. Itu abad 20 itu Bang. Tahun 1924. Al-Quran 1400 tahun yang lalu Bang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kana taratkum fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dahulu ya semua yang ada ini, langit dan bumi semuanya yang ada ini sesuatu yang padu. Ya, satu yang padu. Lalu kami pisahkan di antara keduanya. Pisah mereka. Ledakan besar. Itu Al-Quran. Dan teori Big Bang adalah teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Ya, semuanya teori selain Big Bang kandas semua. Benar. Ada teori bintang kembar, ada teori nebula, semuanya kandas. Benar. Teori Big Bang. Big Bang itu benar Bang. Ya, benar. Ya. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad nggak pernah sekolah. Siapa yang pertama kali mengatakan dunia ini terjadi dari sebuah ledakan besar yang kita sebut dengan bintang supernova? Siapa? Gak ada. Al-Quran saja yang mengatakannya. Kemudian ada satu lagi. Ya, di dalam surah Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Itu di situ Allah berfirman, Allah yang menjadikan manusia itu dari setitik dari sperma. Kemudian Allah membentuk seperti lintah. Padahal Bang, ya, zaman dulu belum ada mikroskop tuh Bang. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Untuk bisa meneliti dari jutaan sperma,
Yang jadi cuma satu di antara jutaan itu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Emang Nabi Muhammad pernah belajar biologi? Andaikan pernah pun, siapa yang memberitahu? Karena itu baru bisa terbukti itu setelah adanya alat-alat canggih seperti sekarang. Ya, ini saya bacakan di ayat 14. Ayat 14 surah Al-Mu'minun ya. Kemudian ya, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Dari kata alakoh. Anda tulis lintah dalam bahasa Arab apa? Alakoh. Kalau coba Anda lihat perkembangan embriologi, ya, embriologi modern, itu manusia itu benar-benar seperti lintah. Antara umur 15 sampai 25 hari. Anda cek kalau nggak percaya. Dan namanya alakoh yang masih berupa lintah ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Andaikan perempuan yang masih baru ngidam, perutnya itu dibelah, tidak nampak itu alakoh itu, dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ya, di situ dikatakan summa kholakna nutfah. Nutfah itu setitik dari air mani itu. Summa kholaknan nutfata alakoh. Kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Alakoh itu juga melekat pada dinding rahim ibu. Nah, setelah itu lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Dari lintah itu, ya, yang awalnya seperti lintah, barulah berbentuk seperti manusia sekarang ini. Tapi lihat Bible. Bagaimana kata Bible? Dalam ayat 10 ayat 10. Bukankah engkau Tuhan, ya, yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Sejak kapan manusia seperti keju, Bang? Dalam perut ibu kita, dalam rahim. Emang iya seperti keju gitu? Mana yang lebih masuk akal? Yang seperti lintah atau seperti keju? Nah, silakan, biar saya nggak banyak ngomong. Silakan Bang, apa tanggapan Anda, Bang? Bang, terima kasih informasinya. Tapi kan kalau seandainya Abang bicara tapi saya kritisi, boleh kan Bang? Oh, boleh lah. Kenapa nggak boleh? Boleh dikritis. Iya. Bang, itu kan di abad 400 atau 500 itu, nah, itu Abang tahu tidak bahwa di Persia itu ada universitas yang namanya Jundi Sapuer. Itu buku-buku Galen, Aristoteles itu dipakai di situ. Apakah tidak ada pertukaran informasi? Misalnya Arab. Galen dipakai di dalam Ayub itu, Bang. Manusia itu mengalami semenisasi di situ. Tidak, pengendapan. Itulah yang dipakai dalam Ayub 9 ayat 10 ayat 10 itu. Itulah teori Galen. Maksudnya kan Jundi Sapuer di Persia. Persia itu kan di Iran, di Iran itu. Nah, pada abad 300 atau 400 itu. Nah, itu apakah tidak informasi ini sampai kepada Al-Quran untuk mereka menulis itu, misalnya macam sperma tadi yang disampaikan itu? Ya coba teori apa yang apa? Coba Anda bawa sini. Yang mengatakan manusia itu awalnya seperti lintah, coba. Ya, Aristoteles punya teori awal tuh. Dia punya pendapat sperma itu. Tidak ya? Enggak, Aristoteles nggak mengatakan itu. Nggak ada. Ya, justru kalau kita ambil teorinya si Galen, dia itu sepakat dengan ayat 10 itu. Itu yang diambil di Alkitab itu. Manusia itu apa namanya? Istilahnya semenisasi ya. Dan mengalami pembekuan. Nah, seperti itulah. Tapi Bang, bagaimana kalau seandainya misalnya macam di Yesaya itu
Dia ada ayat yang dia tulis begini, dialah Allah yang bertahta di atas bulatan bumi. Itu salah terjemah. Oh, Itu dari kata hop, artinya lingkaran, Bang. Makanya Anda lihat dalam terjemahan Inggris itu circle, bukan globe, bukan circle. Cek aja. Yesaya 4:12 kalau nggak salah ya. Saya agak lupa itu ayatnya. Coba dicek. Ya. Kita cek bareng-bareng ya. Iya. Yesaya berapa itu tadi, Bang? 4:12 atau berapa saya? Coba kita cari ya. Bentar. Bulatan bumi. Yesaya 40:22. Kita cek bahasa aslinya. Yesaya 40. Oke. 40:22. Nih. 40:22. Ah. Nih. Tahuk. Nah, coba ini kita terjemah langsung ya. Oh, enggak anu. Ini circle, Bang. Circle ini artinya apa sih? Coba yang bahasa Inggris tahu enggak? Sama enggak circle dengan bulatan itu? Ya, koin, seperti koin, Bang. Kalau di Al-Quran dikatakan wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi kami hamparkan. Nah, kata hamparkan itu menggunakan kata dahaha. Dahaha itu mengacu kepada bentuk yang bulat. Makanya orang Arab itu kalau ada anak-anak main kelereng itu disebut dahaha. Ya. Itu. Sebenarnya kalau bisa diartikan sebenarnya kemudian bumi itu kami bentuk sebagaimana bulatnya telur burung unta dari kata dahwiyah. Yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Itu dahaha dari kata dawiyah. Gitu, Bang. Jadi Al-Quran 1400 tahun yang lalu menyatakan bumi itu bulat. Tapi tidak bulat sebagaimana bulatnya bola. Baik. Apalagi, Bang? Iya. Saya dari yang Abang sampaikan ini sepertinya saya harus banyak semacam membaca terus membandingkan nanti itu dengan literasi. Bagus. Ya, tapi ketika baca Bible jangan dogma diutamakan, Bang. Karena kalau dogma udah diutamakan buntu otak kita. Kita akan dipaksa untuk mengimani saja. Tidak boleh protes. Tidak boleh ragu. Padahal iman tanpa akal itu buta. Akal tanpa iman pincang, jadinya ateis. Ketika orang itu
hanya modal imani saja. Makanya Kristen itu pernah mengalami zaman kebodohan di abad-abad pertengahan. Ini bukan hujatan, ini sejarah supaya mereka tahu. Sehingga seorang ilmuwan yang namanya Galileo Galilei itu dihukum oleh gereja. Karena apa? Karena menyatakan pusat tata surya matahari. Sementara menurut gereja pusat tata surya bumi. Makanya bumi nongol duluan, mataharinya belakangan. Begitu, Bang. Iya. Bang, apakah tidak ini kan misalnya bahwa manusia dari abad pertama, abad pertengahan dan ini itu memang semua doktrin itu harus, semua pikiran itu harus mengarah pada kitab suci. Jadi bahwa yang melanggar kitab suci itu ya dia berdosa, dia bersalah kepada dewa, baik pada Tuhan dan sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan, maka peradaban ilmu pengetahuan itu dia mulai berkembang. Dan kalau mau realistis terhadap itu, Bang, ini saya minta maaf, ini saya sementara baca buku tentang Homo Deus. Homo Deus ini masa depan umat manusia yang ditulis oleh Profesor Noval Harari. Jadi, halo Bang. Ya, halo. Saya sambil nge-vape, Bang. Lanjut, Bang. Jadi semua pikiran, tapi pada kesimpulan buku ini bahwa apa yang dilakukan kalau itu baik, dia tidak melanggar etika, silakan dilakukan saja. Misalnya bahwa saya percaya bahwa Tuhan ada, ya itu haknya saya. Tetapi pada zaman dulu tidak boleh. Itu harus, jadi semua agama harus mengklaim, memaksakan pikiran manusia untuk bagaimana tidak boleh karena waktu itu memang agama punya otoritas tertinggi. Bang, gini Bang, kalau kita Islam, kalau sumbernya bukan dari kitab, bukan dari Tuhan, kita nggak percaya Bang. Kalau sumbernya dari manusia, buat kalian aja, buat Kristen Bang. Kalau sumbernya dari manusia Bang. Maaf saya potong ya, karena ini monoton, diskusinya nggak berkembang ini. Iya. Jadi gini Bang, beda di Islam, bentar sedikit Bang ya. Kalau di Islam tidak seperti itu Bang. Kita itu disuruh berilmu supaya beriman. Makanya Allah itu berapa banyak ayat yang menyuruh kita itu berilmu. Ya, menyuruh kita itu berpikir. Afala yatafakkarun, afala yatawakkilun. Apa kamu nggak mikir? Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Makanya di Islam itu menuntut ilmu itu tinggi nilainya. Bahkan Nabi mewajibkan kita mulai dari buayan sampai ke liang lahat itu wajib menuntut ilmu. Jadi Islam itu harus berilmu. Tidak dogma kamu harus begini, tidak. Kau pelajari itu. Silakan kau tadaburi Quran. Kan tadi udah saya jelaskan tadi. Disuruh meneliti ayat-ayat Quran, teliti. Tidak dilarang kita untuk meneliti Al-Quran. Alhamdulillah kalau orang otaknya waras, mau menggunakan akal sehatnya, dia tidak akan meninggalkan Islam. Bukti saja deh, orang-orang yang murtad, adakah ulama murtad? Kiai, ustadz murtad? Jangankan sekelas ulama ustadz deh, debater muslim aja yang murtad. Gak ada. Karena mereka menggunakan akalnya. Sekarang, adakah debater Kristen mu'alaf? Banyak. Demian. Yang baru-baru ini saja. Ya, demian. Itu udah satu contoh bukti. Pendeta banyak yang mu'alaf. Tapi dari kalangan ilmuwan Islam, orang-orang yang ngerti Islam tidak mungkin murtad. Kenapa? Karena baru dinilai dari kitab sucinya saja, nggak mungkin membuat saya murtad. Karena apa? Maaf, saya tidak maksud menghujat. Bible, kalau kita nilai dengan ilmu hadis, itu jatuhnya dia ke hadis palsu. Hadis dhaif masih ada siapa yang menyampaikan, perawinya siapa,
Cuma nanti kadang ada sanadnya yang orangnya pelupa, ya itu doif, itu diragukan, palsu, tidak jelas asal usulnya. Al-Quran mutawatir, ya tidak ada keraguan lagi, langsung dari Allah, malaikat Jibril, Muhammad saksikan para sahabat. Sahabat mendengar langsung dihafal, ada yang langsung menulis di pelepah-pelepah kurma dan sebagainya. Seperti itu bang. Nah Bible nggak jelas penulisnya siapa, nggak jelas. Begitu. Tadi udah saya ungkap. Baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru nggak jelas. Contoh nih kalau perjanjian lama misalnya Keluaran 3 ayat 1. Maka suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Tulisan Musa bukan bang itu bang? Itu tulisan Musa kayak gitu. Iya, kalau kitab Kejadian yang saya tahu itu ditulis oleh Musa. Kejadian. Apa bukti apa yang bisa Anda tunjukkan? Iya benar. Nah. Apa buktinya? Jangankan kitab Kejadian, kitab Ulangan aja bukan ditulis oleh Musa. Anda lihat misalnya di Ulangan 34 ayat 5. Maka matilah Musa. Musa nulis kayak gitu bang untuk dirinya. Begitukah? Maka matilah Musa gitu. Aneh kan? Nah, tidak ada kitab apapun sebelum tahun 300 sebelum Masehi. Tidak ada kitab Musa. Tidak ada. Nanti nongol-nongol setelah tahun 300 Masehi yang kita sebut Satwaginta. Itu pesanan atas siapa? Raja Ptolemy II. Itu baru ada nanti bang. Sebelum itu zong. Gak ada. Makanya dalam Yeremia 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Tuh dalam Yeremia 8 ayat 8. Kalau Anda baca di dalam kitabnya orang Katolik, kitab Makabe 1 dari ayat 50, Taurat habis dibakar. Siapa yang ketahuan baca Taurat dibunuh. Orang Yahudi yang nggak makan babi dibunuh. Baca Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya. Itu bang. Oke, udah ya bang. Saya cukup. mau makan ya, bang. dulu. Saya mau makan dulu Bang Ya. Jan Santang, dilanjut yang lainnya. Siap. Iya, Bang. Saya rasa udah cukup ya bang. Dari tadi abang bertanya terus bang. Gantian sama Kristen yang lainnya bang. Ya. Makasih banyak udah mampir di sini bang. Makasih bang. Suaranya juga menye-menye kecil. Ya, Bang R7. Bang R7. Ya halo bang. Bang kalau aku mau diturunin, turunin aja bang. Biar Gak apa-apa. sekalian Lu yang lain-lain. kalau mau bertanya lagi silakan bertanya lagi. Silakan. Tanya. Lagi dengar tadi asik soalnya. Ya. Udah beres, gantian. Udah kelamaan. Lagian pembahasannya monoton, itu aja terus. Oke bang, oke. Sambil menunggu Silakan mungkin kalau mau bertanya. gue lagi mikir pertanyaan dulu bang. Lagi mikir pertanyaan lo. Iya, Lu mending mikir, benar pertanyaan kan dulu. Tuhan lu yang lu sembah. Itu Coba lagi ya. lu baca doa Bapa Kami coba. Mau doa Bapak kami itu, aduh sekalian pamit mungkin kali bang. Enggak, bacain dulu. Bacain. Mau dengar ya? Bacain. Oke, gue doain buat abang-abang sekalian ya, sekalian Ya, buat bacain. itu teman-teman di bawah. Ya, nggak apa-apa, bacain pokoknya. Oke bang. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke. Kenapa sih Bang nggak ada nama Yesus di situ Bang? Di doa Bapa kami Bang? Ini kan Yesus yang ngajarin, Bang. Ya, tapi kenapa nggak ada nama Yesus? Enggak, karena Yesus berdoa buat Bapa, Bang. Yesus juga berdoa buat Bapa. Iya, Bang. Loh, Tuhan berdoa pada Tuhan berarti? Sebelum dia jadi Tuhan, Bang. Sebelum dia jadi Tuhan. Nah, kapan dia dilantik jadi Tuhan? Saat itu juga, Bang. Saat itu juga itu kapan? Sing jelas Saat atuh. itu lagi dilantik-lantik tuh. Hah? Lagi menuju ketuhanannya tuh, Bang. Lagi proses menuju Tuhan, jadi Tuhan gitu. Iya, lagi proses menuju untuk menyatu dengan Bapa, Bang. Lagi proses menyatu. Apa? Gimana? Gak jelas gua. Iya, lagi proses menyatu dengan Bapa, Bang. Lagi proses menyatu dengan Bapa. Berapa lama kira-kira tuh prosesnya? Prosesnya, aduh, lumayan sih, Bang. Dari dia bayi sampai dia mati, Bang, dan naik ke surga. Dari dia bayi sampai dia mati di kayu salib, sampai dia naik ke surga. Nah, dalam perjalanan itu, kapan tuh prosesnya tuh dalam perjalanan itu? Mungkin mulai dari perut kali, di dalam perut mungkin, Bang. Mungkin Di dalam perut udah jadi Tuhan. dilantik, bukan jadi Tuhan, Bang. Kalau dia masih di dalam perut, Bre, siapa yang mau ngelantiknya? Kan belum keluar dari perut. Kumaha tuh ya teh? Bentar, Kang. Sebentar. Ada yang ganjal nih. Iya, Tadi sama waktu saya juga. Akang nanya, kenapa nggak ada nama Yesus di situ? Si Abang R7 bilang, ya itu kan sebelum dia jadi Tuhan. Ya, sebelum Sedangkan pas dilantik. ditanya, sebelum dilantik jadi Tuhan lah. Nah, pas Akang nanya lagi, kapan dia jadi Tuhan? Sejak lahir. Jadi kapan tuh dia doanya kayak gitu? Dia ngajar gitu? Tuh, jadi liur saya teh. Kapan sok? Coba ayo. Kumaha tuh? Iya, ini mumpung 10K nih penontonnya nih. Tuh kan, kalau gini langsung 10K. Yang tadi monoton. Udah 10K, Jatuh Bang. aja terus. Iya. Bang. Kumaha tuh? Ya gagal lah, Bang. Berarti abang asal bunyi aja, Bang, itu. Abang bilang tadi doa itu karena waktu itu Yesus belum diangkat, belum dilantik jadi Tuhan. Nah, setelah ditanya lagi kapan Yesus jadi Tuhan, abang bilang sejak lahir. Terus kapan diajarkan doa itu sebelum dia jadi lahir Tuhan? itu Itu dalam kapan? proses pelantikan tuh, Bang. Iya, terus doa Dalam itu kapan proses diajarnya? pelantikan. Ini nih saya bingung di sini nih Ahidio nih. Dari tadi dia ngomong dalam proses pelantikan. Ini kira-kira nih siapa orang yang pantas melantik Yesus jadi Tuhan? Coba jawab. Bapak, Bang, Bapak. Hah? Bapak melantik Yesus jadi Tuhan? Ada Iya, datanya? nanti Yesus Ada? menyatu dengan Bapak, Bang. Ada nggak datanya? Enggak. Ini bertabrakan ini, Kang. Sebenarnya si Abang R7 ini sudah tabrakan akalnya. Jadi gini, aku jelasin ya. Ketika Bang R7 mengatakan Yesus itu berdoa dengan doa Bapa kami, tidak disebutkan namanya di situ karena waktu itu dia belum dilantik jadi Tuhan. Ya itu poinnya, belum dilantik jadi Tuhan. Ketika Akang tanyakan kapan Yesus jadi Tuhan, dia mengatakan sejak lahir. Berarti doa Bapa kami ini kapan diajarkan? Kapan diajarkan, Bang? Bukankah waktu itu Yesus mencontohkan? Abang sudah jawab tadi, dia mencontohkan sebelum dia jadi Tuhan. Ternyata dia jadi Tuhan itu sebelum dia lahir. Berarti doa Bapa kami ini siapa sebenarnya yang ngajarkan ini, Bang, sebenarnya? Kalau Yesus belum Bukan lahir, harusnya belum ada doa Bapa kami.
Nah itu Betul dia, nggak sih? itu dia, Iya. itu that's the point. Oke, wih, bahasa Inggris God. pula aku ya kan jadi. Ada Oh, bisa yes. sok. Masuk akal nggak? Sebelum Yesus turun, harusnya belum ada doa Bapa kami. Kata abang tadi, doa Bapa kami itu yang mengajarkan Yesus. Waktu saya bertanya, kok kenapa nggak ada nama Yesus? Kata abang, Yesus yang mengajarkan doa itu. Tapi Yesus belum lahir, masih di dalam perut.